Sayang, ini ada pertanyaan bagus nih dari netizen. Gimana sih cara Mas Bobby menjaga keharmonisan rumah tangga? Wih. Pertanyaan dari Cece Upit. 666. Belum menikah, sosok aja rumah tangga. Kok namanya Queen of Hell gitu? Kenapa dia nanya pernikahan? Iya, dia setara malaikat maut. Oke, pertanyaan bagus dan kita akan jawab di sebelum kamu menikah. Oke sayang, makasih Iya. kopinya. Hah? Tadi tanya apa? Keharmonisan. Gimana cara Mas Bobby menjaga keharmonisan rumah tangga? Emang kita gimana sekarang nih? Biasa aja. Oke, mungkin kita akan bahas harmonis versi rumah tangga kita ya, karena setiap rumah tangga kan beda-beda ya. Semua punya caranya sendiri, triknya sendiri. Kita bahas tentang rumah tangga kita aja. Iya. Yang aku tahu sih karena kita ngerti bahasa kasih satu sama lain ya. Jadi kalian itu pasti harus mengerti masing-masing dari kalian tuh bahasa kasihnya apa. Bahasa kasih itu kan ada 5. Bahasa kasih itu apa? Kasih tahu dulu. Bahasa kasih itu kayak ini. Apa yang bikin kalian nyaman? Bisa atau gimana cara kalian itu merasa bahwa kalian itu dicintai. Oh iya. Dan bahasa kasih ada 5. Apa Ada saja? 5, kalau nggak salah inget ya, ada quality time, ada sentuhan, terus ada kata-kata pujian, ada yang diberi hadiah, terus ada yang dilayani. Kalau Lydia ini tipe yang quality time. Jadi quality time itu penting ya dalam rumah tangga ya. Meskipun kita sudah punya anak, tapi harus apa? Bukan mau nggak mau, tapi kita harus tetap menjaga quality time. Harus saling mengusahakan bahasa kasih dari pasangan kalian itu dilakukan terus menerus gitu. Kayak Mas Bobby itu kan bahasa kasihnya sentuhan gitu. Jadi walaupun sebenarnya aku risih kadang-kadang kayak ngapain gitu loh. Kadang-kadang tuh kayak ini jangan terlalu mikir yang jorok-jorok, karena sentuhan saya itu aneh-aneh. Kadang-kadang kalau di mobil tuh di kupingku diginiin. Kamu ngapain sih saya? Nggak apa-apa, pokoknya mau sentuh aja gitu. Jadi kayak aku nggak boleh nolak, jangan sentuh-sentuh atau apa gitu loh. Itu akan menyakiti hatinya dia. Gitu. Bahasa kasih harus saling jaga. Harus saling diusahakan, harus saling mengerti gitu. Kalau misalnya kamu ada pasanganmu adalah sosok yang maunya dibilangin kata-kata pujian, kalau ada sehari kamu nggak bilang kamu kok cantik gitu, dia tuh merasa sakit gitu loh. Gitu. Kalau pacarmu adalah bahasa kasihnya diberi hadiah gitu, kayak kamu cuma ngasih dia barang diskonan aja dia juga udah seneng gitu loh. Pokoknya kasih hadiah. Nggak perlu hal besar ya, nggak hal perlu kecil besar. ya. Anak emas. Itu sih paling. Sama apa sayang? Nggak, ini mungkin kalian yang nonton ini langsung harus ngerti ya, kayak harus bahasa kasih calon istriku apa nih, calon suamiku apa. Iya. Dan kalau bisa jangan ditanyain, kalian harus peka gitu ya. Iya gak sih? Iya. Biar tahu sendiri gitu. Oh, dia ternyata senengnya diginiin. Tapi kalau ditanyain akan lebih ngerti. Kadang kan cowok nggak ngerti kan. Begitu kan kurang peka gitu. Iya sih. Longan mereka. Pekalongan. Pit. Ikon kamera on. Terus apa lagi ya selain bahasa kasih? Saling ngerti lah. Iya, kalau itu ya. Terus kayak gini, diumpamakan itu ketika menikah kita tuh kayak lagi naik kapal gitu ya sayang ya. Oh iya. Jadi pernikahan itu ibarat kita lagi naik kapal yang terus berdua sama pasangan kita gitu ya. Jadi kamu usahakan adalah pasanganmu mengarungi lautan yang luas, itu adalah pasangan yang tepat. Iya. Pasangan yang pas untuk
menemani kita mengarungi apapun yang terjadi di tengah lautan gitu. Jadi di tengah lautan kayak bisa ada pasti nanti kita terkena badai, terus angin kencang, dan nggak menutup kemungkinan kita juga dapat ombak yang tenang. Iya, terus kita ada ombak yang tenang, kemudian dengan cuaca yang bagus. Dan rumah tangga itu seperti itu, kita pasti bakal mengalami hal-hal yang susah, hal yang kita lagi terkena badai kayak gimana, terus kita bakal mengalami seneng dan sebagainya. Kalau kita memiliki pasangan yang pas untuk mengarungi itu, atau pasangan yang tepat, perjalanannya itu kerasa, bahkan nggak kerasa, tahu-tahu nyampe aja gitu. Ya, jadi jangan pernah kepikiran untuk menyerah di tengah-tengah, karena kalian ini di tengah laut nih, kalian kalau mau nyerah ya mati gitu. Apalagi kalau semisal kalian ternyata memiliki pasangan yang nggak tepat, yang diajak untuk berlayar bareng. Wah, kalau ada badai biasanya itu pilihannya ya ayo kita bunuh diri aja. Kalau nggak satu bunuh diri, satu lempar laut, satu nyebur ke laut karena udah merasa gagal, karena udah yakin kalau kapalnya nggak ketolong atau gimana. Itu pasti terjadi. Tapi kalau kalian memiliki pasangan yang tepat, kalian itu pasti akan menjaga gimana caranya, seperti apapun caranya untuk kapal ini tetap jalan sampai tujuan. Kayak gitu. Ya gimana cara memilih pasangan yang tepat kita udah bahas kemarin di episode pertama. Buat yang belum nonton bisa ditonton ya. Mulai kita kasih sedikit aja, sisanya ada di episode pertama. Jadi jangan pernah menyesali apa yang kamu pilih. Iya. Terus sama itu, jangan berusaha mengubah, dan kamu harus mengerti batas toleransimu ketika memilih pasangan. Jadi mulai sekarang kalian kalau lagi nonton sama pasangan kalian, coba toleh ke kiri kalian atau ke kanan kalian, atau di chat pasangan atau lihat fotonya, terus sambil bayangin atau berpikir apakah dia emang pasangan yang pas untuk mengarungi rumah tangga itu. Apakah kayak kalian meyakinkan diri, apakah bener ini orang yang bakal menemani aku ketika badai gitu? Apakah bener orang yang bakal ikut sedang ketika angin lagi bagus, cuaca lagi bagus gitu? Jangan sampai kalian mendapatkan pasangan yang bakal merusak kapal itu sendiri, bakal merusak perjalanan kalian sendiri. Jadi rumah tangga itu seperti itu, kita naik kapal, kita berangkat dari posisi A itu saat kita menikah, dan kita sampai di tujuan akhir itu. Yang kita juga nggak tahu akan sampai selamanya tuh akan berapa lama kita dipisahkan oleh maut, sampai berapa lama kita nggak akan pernah tahu gitu. Jadi sejauh itu kalian harus selalu saling mengusahakan. Harus, pokoknya itu tadi. Ngeri bro, kayak kapal layar. Ini mentang-mentang aku pelaut ya, jadi girinya kapal, analoginya kapal. Tapi apa kayak gitu sih ya? Iya. Jadi tapi kalau dipikir-pikir juga sih. Dan aku sama Lydia ini tipe orangnya kayak gitu, nggak pernah ngeributin hal-hal yang kecil. Iya, jangan pernah ngeributin hal-hal yang sepele, hal yang bisa ini kita omong-omongan aja selesai loh kayak gitu. Iya. Terus kalau misalnya kalian lagi dikecewakan oleh pasangan kalian hari ini, mikirnya jangan kayak udahlah aku kecewa berat sama kamu. Jangan pernah mikir gitu, karena hari-hari sebelumnya itu kamu dibahagiakan nih sama dia. Mungkin pada hari itu kamu sedang sensitif atau dia sedang tidak dalam mood yang baik gitu. Jadi kayak berusaha untuk mengerti. Iya. Saya selalu ingat sama pesan mertua saya kan. Ketika kamu hari ini berantem, besok ketika matahari terbit kamu harus saling cium. Kayak semua harus selesai gitu. Masalahnya jangan sampai berantemnya pas matahari terbit, lama. Jadi harus kayak gitu, kayak udahlah, kayak aku di dunia stand up comedy ya. Kamu hari ini lucu parah, kamu hari ini gak lucu parah. Besok jam 10 kamu harus nulis materi lagi. Jadi
udah balik hidupnya lagi. terus jalan. Kayak gitu. Rulesnya kayak gitu lagi. Jadi jangan pernah mempeributkan hal kecil, hal yang bisa dibuat ngobrol. Karena kalau rumah tangga itu sebenarnya masalahnya tuh dari masalah paling kecil sampai masalah paling besar. Kalau masalah yang kecil aja kalian ributin, gimana masalah yang besar? Daripada energinya habis buat ributin masalah yang kecil-kecil, mendingan untuk berdiskusi. Ketika masalah besar itu datang. Terus banyak deh pokoknya menjaga keharmonisan. Pokoknya pastikan setiap hari itu kalian merasa erat. Kalian nyaman sama pasangan kalian. Ini adalah orang yang tepat menurutku ketika aku menjalani rumah tangga. Kayak aku mau ngapa-ngapain asal aku bilang ke dia, sayang aku mau gini, mau keluar, mau hangout, mau gini sama teman-teman. Oke, gitu. Itu kayak semakin dia percaya ke aku, semakin aku menjaga kepercayaan itu. Kayak oke, kayak orang yang nyaman itu ya kayak gitu. Kayak dia yang aku gituin juga, dia yang ngerti. Saya aku pengen ini. Ya udah. Jadi jangan batasi dia tuh bagiannya apa sih, jangan pernah dibatasi gitu. Gitu sih. Untuk pertanyaan mungkin ini pertanyaan simple. Jawaban simpel dari pertanyaan tentang gimana cara Bobby dan Win menjaga keharmonisan rumah tangga ya. Iya, bisa. Atau mungkin kalian kalau ada pertanyaan lain bisa yang mungkin bikin kalian aduh menikah tuh gimana sih? Gimana ya kalau gininya gimana gitu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa banget ditaruh di kolom komentar, kita akan bahas di episode selanjutnya. Atau kalian pengen gimana sih cara memanage uang rumah tangga itu gimana, kita bahas di episode selanjutnya. Ya, udah punya materi ya Pak? Enggak, siapa tahu ada yang tanya kayak gitu. Apalagi cara tetap harmonis, tetap bisa keluar di saat kalian sudah punya anak gitu. Wah, pasti banyak sekali. Akan kita bahas gimana pentingkah kadang-kadang kan ada yang tanya gitu, kalau udah punya anak itu menjaga pernikahan tuh lebih susah gitu daripada belum punya anak gitu. Nanti kita akan, kalau kalian mau, kita akan kasih bocoran gimana cara kita loh ya. Pernikahan itu tetap harus nomor satu. Karena pernikahan itu menyumbang 50% dari parenting. Jadi kayak itu paling penting. Jadi kalau ya kamu sangat sayang anakmu tapi pernikahanmu adalah pernikahan yang paling utama. Itu kita bisa bahas next episode. Tapi jangan lupa di like, comment dan subscribe dan share kepada teman-teman kalian yang mungkin mau nikah juga tapi masih ragu. Silakan di-share supaya semakin memantapkan diri untuk supaya nggak salah pilih juga. Untuk membatalkan pernikahannya. Enggak lah, supaya mantap. Oke, ini pasanganku atau ini bukan pasanganku, daripada nanti kedepannya kayak gimana tapi ya terserah kalian. Yang jelas kalau kalian sudah memilih, pertahankan pilihan itu. Iya, mantap. Oke, terima kasih. Saya Bobby Darwin. Saya Lydia Darwin. Ketemu lagi di Sebelum Kamu Menikah.